Halo semuanya, perkenalkan nama saya Emilia Faradila Safitik dari kelas 10D, nomor absen 16. Di sini, saya akan menjelaskan tentang circular flow diagram 4 sektor atau kegiatan ekonomi terbuka melalui penjelasan tentang circular flow diagram 3 sektor atau kegiatan ekonomi dengan campur tangan pemerintah terlebih dahulu. Namun sebelumnya, apa sih circular flow diagram itu? Circular flow diagram merupakan sebuah diagram yang menggambarkan hubungan timbal balik atau interaksi antar pelaku ekonomi. Pelaku ekonomi diartikan sebagai subjek yang melakukan atau menjalankan kegiatan ekonomi yang terdiri dari produksi, konsumsi, dan distribusi. Sehingga nantinya akan muncul arus melingkar yang membentuk suatu sistem tertentu. Nah, sebelum kita melihat arus melingkar tersebut, kita analisis terlebih dahulu yuk jenis-jenis dari circular flow diagram itu ada apa saja. Yang pertama, ada circular flow diagram 2 sektor atau kegiatan ekonomi sederhana. Di sini terdapat dua pelaku, yaitu rumah tangga produsen dan rumah tangga konsumen. Kemudian yang kedua, circular flow diagram 3 sektor atau kegiatan ekonomi dengan campur tangan pemerintah. Di sini akan bertambah satu pelaku, yaitu pemerintah. Jadi, di sini ada 3 pelaku, yaitu rumah tangga produsen, rumah tangga konsumen, dan pemerintah. Kemudian yang terakhir, ada circular flow diagram 4 sektor atau kegiatan ekonomi terbuka. Di sini terdapat 4 pelaku, yaitu rumah tangga produsen, rumah tangga konsumen, pemerintah, dan yang terakhir masyarakat luar negeri. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa saya akan menjelaskan tentang circular flow diagram 4 sektor atau kegiatan ekonomi terbuka melalui circular flow diagram 3 sektor atau kegiatan ekonomi dengan campur tangan pemerintah terlebih dahulu. Berikut ini ada penjabaran tentang arus melingkar kegiatan ekonomi dengan campur tangan pemerintah atau circular flow diagram 3 sektor. Dalam circular flow diagram 3 sektor ini, terdapat 3 pelaku ekonomi. Yang pertama ada rumah tangga produsen, rumah tangga konsumen, dan yang terakhir ada pemerintah. Mula-mula, rumah tangga konsumen berperan sebagai pemasok atau pemilik faktor produksi, yang kemudian diserahkan ke pasar input dan dibeli oleh rumah tangga produsen atau pemerintah. Di sini, rumah tangga produsen berperan sebagai pengguna faktor produksi. Kemudian, rumah tangga produsen atau pemerintah membalas jasa kepada rumah tangga konsumen dengan cara membayar uang yang bisa berupa sewa tanah, upah, gaji, bunga modal, atau laba. Kemudian, rumah tangga produsen dan pemerintah berperan sebagai produsen. Rumah tangga produsen dan pemerintah akan mengolah faktor produksi yang sudah dibelinya menjadi barang dan jasa. Rumah tangga produsen memproduksi meja, kursi, alat tulis, komputer, dan lain-lain. Sedangkan pemerintah memiliki perusahaan-perusahaan besar seperti PLN, PDAM, Pertamina, dan lain-lain, yang kemudian barang atau jasanya itu diserahkan ke pasar output dan akan digunakan oleh rumah tangga konsumen. Lalu, rumah tangga konsumen akan membayarnya sesuai dengan tempat di mana ia membeli barang atau jasanya tersebut. Jika rumah tangga konsumen membelinya dari rumah tangga produsen, maka rumah tangga konsumen akan membayarnya kepada rumah tangga produsen. Sebaliknya juga, apabila rumah tangga konsumen membelinya dari pemerintah, maka rumah tangga konsumen membayarnya kepada pemerintah. Nah, mengapa ada tanda panah di sini? Karena pemerintah juga berperan sebagai konsumen. Ada kalanya pemerintah memerlukan alat tulis, komputer, dan lain-lain untuk keperluan di kantor kementeriannya. Dan itu bisa diperoleh dari rumah tangga produsen. Maka dari itu, rumah tangga produsen memberikannya kepada pemerintah. Kemudian pemerintah membayarnya kepada rumah tangga produsen. Lalu, di sini pemerintah menyediakan subsidi, baik itu kepada rumah tangga produsen atau kepada rumah tangga konsumen.
Biasanya pemerintah memberikan subsidi bahan-bahan produksi kepada rumah tangga produsen dan memberikan BLT atau bantuan langsung tunai kepada rumah tangga konsumen. Kemudian, rumah tangga konsumen dan produsen membalas jasa dengan cara membayar pajak kepada pemerintah. Nah, itu tadi penjelasan tentang arus melingkar kegiatan ekonomi dengan campur tangan pemerintah atau biasa disebut dengan circular flow diagram 3 sektor. Lalu sekarang kita akan masuk ke bagian inti kita, yaitu membahas tentang kegiatan ekonomi terbuka atau circular flow diagram 4 sektor. Di sini akan bertambah satu pelaku ekonomi, yaitu masyarakat luar negeri. Yang pertama, di sini ada peran masyarakat luar negeri sebagai konsumen. Masyarakat luar negeri akan melakukan impor dari negara lain. Masyarakat luar negeri akan membeli barang dan jasa dari rumah tangga produsen atau pemerintah. Sama seperti apa yang dilakukan rumah tangga konsumen tadi, masyarakat luar negeri akan membayar sesuai dengan tempat di mana ia membeli barang dan jasa. Apabila masyarakat luar negeri membelinya dari rumah tangga produsen, maka masyarakat luar negeri akan membayarnya kepada rumah tangga produsen. Begitu juga sebaliknya apabila masyarakat luar negeri membelinya dari pemerintah, maka masyarakat luar negeri akan membayarnya kepada pemerintah. Kemudian yang kedua, ada peran masyarakat luar negeri sebagai produsen. Masyarakat luar negeri akan mengekspor barang atau jasanya kepada negara lain, yang kemudian akan digunakan oleh rumah tangga konsumen atau pemerintah. Kemudian rumah tangga konsumen atau pemerintah akan membayarnya kepada masyarakat luar negeri. Kemudian yang terakhir, masyarakat luar negeri juga berperan sebagai pemilik faktor produksi, sebagai penyedia sumber tenaga ahli, dan sebagai investor. Masyarakat luar negeri menyerahkan faktor-faktor produksinya ke pasar input, yang kemudian digunakan oleh rumah tangga produsen dan pemerintah. Rumah tangga produsen dan pemerintah setelah menggunakannya akan membalas jasanya kepada masyarakat luar negeri. Nah, perlu saya jelaskan juga bahwa pembalasan jasa yang dilakukan dengan cara membayar antara masyarakat dalam negeri dan masyarakat luar negeri itu dilakukan dengan cara membayar menggunakan devisa. Mengapa menggunakan devisa? karena devisa merupakan alat tukar yang sudah berstandar internasional. Devisa juga sebagai alat stabilisasi mata uang suatu negara, serta devisa digunakan untuk pembayaran barang-barang dan jasa impor. Baik, sekian penjelasan dari saya tentang circular flow diagram. Ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih dan semoga paham.